Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja menuju pembahasan penerapan turunan fungsi trigonometri yang pertama ya, yaitu tentang titik stasioner. Di sini kamu akan diajak mengobrol, bukan ya, diajak memperhatikan dan mengetahui bagaimana cara kita menentukan titik stasioner. Namun sebelum kita mengetahui bagaimana caranya ya, kita harus tahu titik stasioner itu apa. Station itu artinya apa? Berhenti. Jadi kurva pada trigonometri itu ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Fungsi itu seperti ini ya. Jadi dia naik dan turun. Nah, ketika mengubah posisi naik menjadi turun, kita terus aja sini naik ya. Oke, naik di sini, turun. Ya. Ketika dia naik menjadi turun, maka ada titik di mana dia berubah, ya. Nah, maka titik ini dinamakan titik stasioner. Ya, titik stasioner. Jadi dia tidak naik dan tidak turun maknanya. Jadi tempat posisi di mana dia mengubah dari naik menjadi turun. Atau di saat itu dia tidak naik dan tidak turun, nama stasioner. Nah, titik itu kan biasanya di dalam bidang koordinat itu dilambangkan dengan komposisi X dan Y, atau X, Y, ya, X, Y. Oke. Jadi sini kita kasih nama sesuai dengan titik yang ada ya, X1, Y1. Di sini kita kasih nama X2, Y2. Nah, di sini juga titik stasioner ya. Dia turun, kemudian dia berhenti turun di sini, kemudian dia naik lagi. Nah, nama stasioner. Ya. Jadi ini juga titik stasioner. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari X1 dan Y1 itu, atau X2 dan Y2? Bagaimana cara mencarinya? Ya, maka disinilah peranan dari turunan, khususnya adalah turunan pertama. Kenapa harus menggunakan turunan pertama, Pak? Ya, maka jawabannya simple ya. Masih ingat kamu ketika belajar turunan fungsi aljabar ya, bahwa f aksen x atau f aksen a itu sama dengan nilai m-nya. Apa itu m? Gradien. Ya, benar, gradien ya. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Ini kemiringan. Kemiringan itu bukan terlalu miring maksudnya, bukan ya, tapi posisi sebuah garis dalam bidang ini, maksudnya dalam hal ini terhadap sumbu X dan sumbu Y nya. Nah, sekarang kita lihat, karena f aksen itu M merupakan kemiringan, kita lihat kalau misalkan garis itu bujur seperti ini ya, bisa kita buat garis. Nah, gitu ya. Maka ini kemiringannya berapa? Sorry ya, ini agak ada agak angin sepoi-sepoi ya, jadi agak goyang. Jadi kemiringan berapa? Dianggap kemiringannya sama dengan 0 karena dia tidak naik dan tidak turun ya. Jadi di sini kemiringannya 0 ya. Kemudian kalau naik itu pasti kemiringannya positif. Kalau turun maka kemiringannya negatif atau kurang dari 0. Nah, karena kita mencari titik stasioner yang kemiringannya atau M itu sama dengan 0, tidak naik, tidak turun, maka syarat utama untuk mencari titik stasioner adalah M-nya sama dengan 0. Nah, karena M adalah F aksen, maka bisa dikatakan F aksen X-nya harus sama dengan 0. Nah, disinilah nilai X bisa dicari. Oke, dapat dicari. Nah, sekarang contoh. Contoh saja nih. Ini contoh. Oke, ini contoh ya. Contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan 3 sin dari x plus v per 2
radian ya. Untuk X berada di antara dari 0 sampai dengan 2V. Berarti satu putaran ya. Pertanyaannya simple. Nah, ya, simple. Tentukan titik stasioner. Dari grafiknya. Tentu cara yang paling gampang itu adalah dengan cara menggambar grafiknya. Kalau menggunakan aplikasi itu bisa menggunakan aplikasi GrabMath ya, atau GrabMath. Itu bisa langsung ketemu grafiknya, dan di situ kamu bisa cari di mana itu posisi X saat dia itu berhenti naik dan berhenti turun, atau berada di puncak, atau posisi X ketika berada di lembah paling bawah gitu ya, titik stasioner. Oke ya. Jadi titik stasioner bisa di atas, bisa di bawah, begitu ya. Itu kalau menggunakan aplikasi. Sekarang kita tidak menggunakan aplikasi. Bagaimana cara kita menentukan titik stasionernya? Yaitu menggunakan konsep yang sudah kita siapkan tadi, bahwa f aksen itu harus sama dengan 0. Oke, ini konsep ya. Oke, sekarang karena dia menggunakan turunan pertama, maka kita cari dulu turunan pertamanya. Kita jawab. Ini salah satu alternatif jawaban saja. Ya, baik, fx-nya sudah kita siapkan. Fx-nya sama dengan 3 sin x plus v per 2. Maka turunan pertamanya adalah, ya ingat sudutnya dulu ya, sudutnya dulu diturunkan, berarti turunan dari x ya, yaitu 1 ya, 1, 3-nya dulu ya, tulis ya, 3 kali 1, turunan sin adalah cos ya. Oke, sederhanakan menjadi 3 cos dari X tambah V per 2. Oke. Nah, sekarang syaratnya kita masukkan konsepnya, bahwa konsepnya F aksennya M sama dengan F aksen X itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Maka masukkan F aksennya. Ya, siapa itu 3X, 3 cos ya. Harus sama dengan 0. Ingat ya, harus sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena gradiennya harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena stasioner itu maksudnya adalah tidak naik dan tidak turun. Kalau naik gradiennya positif, kalau turun gradiennya negatif. Sedangkan kalau dia gradiennya 0, maka dia menjadi station. Nah, itu aja jawabannya. Sekarang untuk mencari X gimana? Ya udah, kita gunakan persamaan trigonometri ya. Oke. Langsung aja 3-nya kita pindahkan ya, sehingga menjadi cos. Oke, gitu ya. Kemudian untuk mencari X bagaimana? Kita harus menggunakan alternatif cos yang hasilnya 0 ya. Cos berapa yang hasilnya 0? Ya, cos 90. Boleh? Boleh. Terus cos berapa lagi? Cos 270. Oke. Nah, sekarang berarti kita tahu sudah bahwa nilai X itu ditambah V per 2 itu harus 90 plus, jangan lupa plus ya, plus berapa? Plus K360, atau X tambah V per 2 itu sama dengan 270 yang ini ya, ini udah tadi, plus K kali 360. Oke, sekarang untuk mencari X nya tinggal pindah ruaskan aja V per 2 ya. Maka X sama dengan, ini kan V per 2 90 ya, 90 dikurang 90 kan jadi berapa? 0 ya, 0 plus K kali 360. Sedangkan ini X nya menjadi 270 dikurangi 90 ya, berarti berapa? 180 plus K kali 360. Baik. Nah, selanjutnya untuk mencari X kita tinggal mengganti nilai K-nya ya. K-nya boleh negatif, boleh 0, boleh positif, bebas ya. Asalkan nilai X-nya nanti itu harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Di sini sudah kasih syarat. X-nya itu harus berada di antara 0 sampai 2V. Oke ya. Berarti kalau X-nya sama dengan negatif, kalau K-nya negatif tentu hasilnya negatif ya, nggak mungkin
X-nya negatif ya. Kemudian berarti K-nya 0. Jadi kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan berapa? 0 ya. 0 kali 360, 0. 0 tambah 0, 0. Ya, 0 jadinya ya. 0 derajat atau 0 radian. Oke ya. Kemudian kalau K-nya 1, mungkin nggak K-nya sama dengan 1? Maka X-nya ya TM ya. Apa TM? Tidak memenuhi. Boleh nggak? Boleh nih. Oh ya, ya, ya. Boleh ya, X-nya ada nih. Kalau K-nya 1 kan 1 kali 360, 360. Kalau 360 ditambah 0, 360. Boleh ya 360 karena dia 2V. Gitu ya. Oke. Kalau K-nya 2 sudah tidak memenuhi ya. Berikutnya yang ini juga, untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya sudah tidak memenuhi. Jelas kalau K-nya 1 berarti udah lebih dari 360 ketika ditambah dengan 180 ya. Oke, sehingga nanti jawabannya X-nya ada 3 ya. X-nya ada 3. Kita kasih batas saja di sini. Bahwa X-nya ada 3. X pertama itu 0. X kedua itu 180, kita urutkan saja. X ketiga itu sama dengan 360 derajat. Ini baru X. Sedangkan ingat, titik stasioner itu pasangan antara X dan Y. Ini X dengan Y. X dengan Y. Oke ya. Ini baru X-nya. Untuk mencari Y-nya gimana? Untuk mencari Y, maka kita masukkan nilai XX ini ke dalam fungsi Y-nya sendiri. Y itu apakah di F aksen atau di F? Di F ya. Jadi kita masukkan di dalam fungsi fx-nya. Maka y1 sama dengan f0 ya. F0 maka fungsinya tadi adalah 3 sin ya. 3 dikali sin 0 ditambah V per 2 ya. 0 tambah V per 2. Maka kita cari dulu nih. 3 sin dari 0 tambah V per 2 ya. 0 tambah V per 2 kan V per 2 ya. Sin V per 2 berapa? 1 ya, yaitu sin dari 90. Maka hasilnya sama dengan 3. Ini agak nyempil sedikit ya. Nyempil. Ya, oke. Jadi yang pertama X-nya 0, Y-nya 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika X2-nya sama dengan 180, kita cari Y2-nya. F 180, langsung aja ya. 3 sin 180 ditambah V per 2. Oke ya. V per 2 itu 90. 90 tambah 180, 270. 270 sinnya berapa? Negatif 1 ya. Maka ini jadi negatif 3. Oke, gitu ya. Kemudian untuk X3. Untuk X3 maka kita cari Y3-nya. Biasanya begini, kalau fungsi grafik trigonometri kan naik turunnya kalau puncak selalu sama, puncaknya selalu sama, ya kan? Secara umum selalu sama. Biasanya kalau puncaknya 3, maka di sini puncaknya juga 3 gitu ya. Tapi sebelum puncak ketemu puncak pasti harus ada lembah kan gitu ya. Jadi kalau lembahnya min 3, nanti lembah kedua juga min 3Y-nya. Jadi kita lihat sini. Ini puncak kayaknya ya. Puncak, di sini lembah, berarti sini apa? Puncak. Nah, kemungkinannya 99% itu nilai Y3-nya adalah positif 3. Gitu ya. Kemungkinan jadi 3 min 3 3, karena kalau dia puncak berarti ini lembah. Sesuai dengan urutan X-nya ya. Puncak, lembah, puncak. Gitu ya. Kalau nggak cari hitung aja sendiri ya. Baik, sehingga kita dapatkan titik stasionernya ada 3 nih. Jadi kita singkat aja. Jadi titik stasionernya ya. Pertama, kalau X-nya 0 maka Y-nya 3. Yang kedua, 180 derajat atau V dengan negatif 3Y-nya. Dan terakhir, 2V atau 360 derajat dengan 3. Inilah jawaban dari pertanyaan
Tentukan titik stasioner dari fungsi Y sama dengan atau fx sama dengan 3 sin buka kurung x ditambah v per 2 dalam rentang x dari 0 sampai dengan 2v radian. Baik, ya. Bapak ulangi konsep awalnya, cari turunan, ya, kemudian turunan Yankee samakan dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia harus stasioner. Syarat stasioner gradiennya harus 0, tidak naik dan tidak turun. Kemudian ketika sudah mencari keturunannya dan sama dengan 0, maka kita nyari x-nya menggunakan persamaan trigonometri. Dari persamaan trigonometri itu bisa didapatkan nilai x tergantung dari nilai k yang kita masukkan. Boleh negatif, boleh 0, dan boleh positif nilai k-nya. X-nya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh soal. Setelah dapat x, kita harus masukkan untuk mencari y-nya. Jumlah x akan sama banyak dengan jumlah y-nya. Ya, kalau x-nya 3, y-nya juga ada 3. Yaitu dengan memasukkan nilai x-nya itu ke dalam fungsi awal atau f sebelum turunan. Nah, pasangan x dan y-nya itu adalah disebut dengan titik stasioner. Demikian yang bisa Bapak jelaskan, lebih kurang Bapak mohon maaf. Kalau ada penjelasan yang kurang atau salah, keliru gitu, silakan dikritisi, silakan dikonfirmasi, ya. Nanti Bapak akan jawab atau Bapak akan perbaiki insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan di grup WA saja atau di komentari video di bawah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa tetap rajin sholat. Ya, yang laki-laki berjamaah di masjid, dan perempuan disunahkan di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.